Pemirsa, tiga terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo hari ini kembali menjalani persidangan dengan agenda tanggapan tim kuasa hukum ketiga terdakwa atas replik jaksa penuntut umum pada 27 Januari lalu. Untuk informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan disampaikan oleh jurnalis MGN Marcelina Tumundo. Selamat siang, Marcel, apa saja yang kembali di-highlight oleh tim kuasa hukum terdakwa dalam sidang duplik hari ini? Ya, Jason, dalam sidang duplik hari ini yang tadi sudah menjalani persidangan adalah terdakwa Kuat Ma'ruf dan terdakwa Ferdy Sambo. Ada beberapa poin yang kembali dipertegas oleh pihak penasihat hukum masing-masing terdakwa yang pada intinya mereka ingin agar majelis hakim menolak seluruh replik dari jaksa penuntut umum dan kemudian memperhitungkan pledoi atau nota pembelaan dari para terdakwa sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk meringankan vonis atau tuntutan nantinya. Beberapa poin misalnya yang disampaikan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo tadi pada intinya mereka membantah segala tuduhan terutama soal pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak Ferdy Sambo, dan pihak kuasa hukumnya juga membantah dalil dari JPU yang menyebut bahwa Ferdy Sambo adalah aktor intelektual atau intelektual dader dalam perkara pembunuhan berencana ini. Kemudian dari pihak penasihat hukum Ferdy Sambo juga menyebutkan ada beberapa pertimbangan atau fakta-fakta persidangan yang tidak relevan atau mereka menggunakan kata runtuh dengan sendirinya karena jaksa hanya berlandaskan satu keterangan saksi saja ketika menentukan Ferdy Sambo sebagai pelaku utama dalam pembunuhan berencana ini. Kita tahu bersama satu saksi yang dimaksudkan itu adalah keterangan dari Richard Eliezer yang menurut pihak kuasa hukum Ferdy Sambo bahwa keterangan dari Richard Eliezer ini berdiri sendiri, tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga bersifat tidak konsisten. Bahkan tadi pihak tim kuasa hukum Sambo menjabarkan ada 7 versi keterangan Richard Eliezer soal peristiwa penembakan di Duren 3 yang dimulai dari keterangannya soal tembak menembak, kemudian keterangan Richard Eliezer soal berapa kali ia melepaskan tembakan kepada Yosua, lalu juga keterangan tentang jenis senjata yang digunakan oleh Ferdy Sambo yang menurut Richard Eliezer ini ada jenis senjata Glock 19, kemudian ada jenis senjata Baby Glock, dan bahkan ada juga salah satu versi keterangan dari Richard Eliezer yang menyebut ada Ferdy Sambo menggunakan dua jenis senjata dalam satu peristiwa penembakan. Itulah yang kemudian dicatat oleh pihak penasihat hukum Ferdy Sambo sebagai keterangan yang tidak konsisten atau berubah-ubah dari pihak Richard Eliezer mulai dari tahapan penyidikan sampai pada persidangan. Sehingga menurut kuasa hukum Sambo bahwa kesimpulan dari jaksa penuntut umum yang berdasarkan keterangan Richard Eliezer ini tidak dapat disebutkan sebagai bukti dalam persidangan. Kemudian pihak Ferdy Sambo juga lagi-lagi membantah adanya tuduhan pembunuhan berencana dan menyebut bahwa perintah untuk menghajar Brigadir Yosua yang diberikan kepada Richard Eliezer ini karena Ferdy Sambo emosi setelah mendengar jawaban dari Brigadir Yosua ketika di TKP Duren 3. Ini mereka atau Ferdy Sambo hendak melakukan klarifikasi tetapi kemudian emosi sesaat yang kemudian membuat Ferdy Sambo memberikan perintah dan juga dimaknai oleh Richard Eliezer atau ditangkap sebagai perintah untuk menembak Brigadir Yosua. Dan selain itu juga tadi pihak kuasa hukum Ferdy Sambo menyebutkan ada beberapa bukti-bukti yang tidak disertakan atau pasal-pasal yang tidak disertakan dalam persidangan ini, seperti misalnya BAP atau berita acara pemeriksaan dari Richard Eliezer di tanggal 5 Agustus 2022 lalu yang menurut kuasa hukum dalam BAP tersebut ada beberapa keterangan yang sebetulnya bisa mengarah pada Ferdy Sambo ini tidak terlibat dalam pembunuhan berencana. Tetapi BAP tersebut
kemudian tidak dijadikan sebagai salah satu barang bukti di dalam persidangan ini sehingga tidak bisa menjadi fakta hukum persidangan. Dan menurut kuasa hukum dari Verdi Sambo tadi di luar persidangan disampaikan oleh Rasa Mala Aritonang bahwa konstruksi pasal-pasal yang sudah didalilkan atau didakwakan dari pihak JPU ini juga kurang tepat, bahkan ada satu pasal yakni pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menurut pihak Verdi Sambo ini tidak terbukti atau tidak tepat dilayangkan kepada Verdi Sambo, dan bahkan ada sebetulnya pasal yang bisa menjatuhkan kliennya ini tapi malah pasal tersebut tidak dimasukkan dalam tuntutan ataupun dakwaan jaksa penuntut umum. Itulah tadi beberapa poin-poin yang disampaikan oleh pihak tim kuasa hukum Verdi Sambo dalam sidang duplik, dan selanjutnya Verdi Sambo akan menjalani vonis atau tuntutan maksud kami atau putusan pada tanggal 13 Februari 2023 mendatang. Setelahnya di tanggal 14 Februari, terdakwa Kuat Ma'ruf juga akan mendengarkan vonis dari majelis hakim. Demikian, Jason. Terima kasih Marcelina Tumundo atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.